Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang di channel saya, yaitu 1202 Beko Dani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Kediri. Nah, sebelum dimulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan juga like ya teman-teman. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan dulu nama saya, yaitu Bayu Aji. Rumah saya ada di Semarang. Baik, sekarang kita masuk ke materinya. Baik, sekarang kita masuk ke sejarah berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri yang bisa disebut juga dengan Kerajaan Daha atau Kerajaan Panjalu merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1042 sampai 1222, yang dimana saat itu pemimpinnya adalah Raja Airlangga. Kerajaan Kediri masih bagian dari Kerajaan Mataram kuno dan pusat kerajaannya yaitu terletak di tepi Sungai Brantas. Pada tahun 1041, Raja Airlangga memerintahkan pembagian kerajaan menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Janggala dan juga Kerajaan Panjalu, yang dimana Raja Airlangga ingin menghindari pertikaian antara kedua anaknya. Baik, sekarang kita memasuki raja-rajanya. Ya, adapun raja-raja yang pernah memerintah Kediri diantaranya Sri Samarawijaya, kemudian ada Sri Jayawarsa, kemudian ada Sri Bameswara, ada Sri Jayabaya, Sri Sarwaswera, ada Sri Aryaswara, ada Sri Gandra, ada Sri Kameswara, dan yang terakhir ada Sri Kartajaya. Baik, sekarang kita memasuki perkembangan politik Kerajaan Kediri. Perkembangan politik Kerajaan Kediri mengalami beberapa pergantian kekuasaan dan konflik dengan Kerajaan Jenggala. Setelah Mapanji Garasakan memerintah dalam waktu yang singkat, ia digantikan oleh Mapanji Alanjung, kemudian oleh Sri Maharaja Samarotsaha. Selama 60 tahun tidak ada informasi mengenai Jenggala dan Panjalu akibat dari konflik yang berkepanjangan, hingga muncul Raja Bameswara yang dimana beliau memindah ibu kota Panjalu yang awalnya di Daha ke Kediri, sehingga Kerajaan Panjalu lebih dikenal dengan Kerajaan Kediri. Baik, sekarang kita memasuki ke kehidupan sosial Kerajaan Kediri. Pada zaman itu, penduduk diwajibkan memakai kain hingga di bawah lutut. Kemudian rambutnya diharuskan terurai dan juga rumah masyarakat bersih dan rapi. Dalam hal pernikahan, keluarga wanita menerima mas kawin berupa emas, dan orang yang sedang sakit memohon kesembuhan kepada dewa dan juga Buddha. Raja memberikan perhatian kepada rakyatnya sangat tinggi, dan tinggi atau rendahnya perhatian raja didasari pada moral dan tingkah laku masyarakat itu sendiri, bukan pada kekayaannya. Selain itu, raja juga sangat menghargai hak rakyatnya. Baik, sekarang kita memasuki kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kediri merupakan kerajaan agraris dan juga maritim yang banyak sekali rakyatnya memiliki sumber mata pencarian sebagai pedagang, peternak, dan juga sebagai petani. Tapi untuk wilayah pesisir itu banyak yang menjadi pedagang dan juga menjadi nelayan. Rajanya sangat memperhatikan rakyat. Hal itu membuat usaha dalam bidang peternakan
perdagangan dan juga pertanian berkembang sangat pesat. Baik, sekarang kita memasuki kejayaan dan juga keruntuhan Kerajaan Kediri. Kejayaannya dimulai pada masa Jayabaya, yang dimana beliau bisa menguasai Jawa dan juga sekitarnya. Kemudian kesenian yang berkembang pesat pada masa itu merupakan bukti dari Kerajaan Kediri yang sangat disegani. Kemudian untuk keruntuhannya dimulai pada masa Kartajaya, yang dimana beliau mengaku sebagai dewa dan mengharuskan rakyatnya untuk menyembah beliau. Hal ini bertentangan dengan para Brahmana, dan Brahmana pun mulai bersekutu dengan Ken Arok untuk menjatuhkan Kerajaan Kediri, yang dimana waktu itu Kerajaan Tumapel atau Kerajaan Ken Arok ingin sekali meninggalkan Kerajaan Kediri atau tidak mau menjadi bawahan Kerajaan Kediri. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih hanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.